Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Lihat ayat 5. Bumi cemar, bumi terpolusi, bumi rusak karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Hebat saudara. Nanti uraikan lagi di rumah kepada anak-anak kita. Bukan binatang yang membuat bumi rusak, tapi penduduknya. Justru binatang itu adalah makhluk yang paling hebat dengan ekosistem. Karena mereka itu nggak sekolah. Tolong gereja perhatikan ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Lihat, ini yang ditakuti global warming, pemanasan global itu ini. Sebab itu penduduk bumi akan hangus, lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Saudara perhatikan, Yesaya bernubuat ini 800 tahun sebelum Yesus lahir. Tidak ada literatur tertua yang pernah bicara tentang masa depan bumi kecuali Alkitab. Katakan ketika bulan Desember ini gara-gara konferensi bumi dan Denpasar, lihat pemerintah mulai menganjurkan. Belum lama Ibu Presiden, Ibu Wakil Presiden nanam pohon, di syuting di TV. Seharusnya kalau pemerintah itu, kalau gereja ngomongin dari dulu, dunia gak akan seperti ini. Ikuti, tiap hari saya ikuti berita di Bali. Salah satu keputusan protokol Kyoto, Indonesia sangat diuntungkan, saudara. Dalam hal apa? Karena dalam protokol Kyoto, negara-negara yang masih punya hutan tropis, maka negara-negara maju yang punya perusahaan besar harus bayar sekian ribu dolar per hektar hutan. Maka itu kami di Papua jadi kaya betul, karena pemerintah Papua menyediakan 7 juta hutan, 7 juta hektar hutan yang jadi paru-paru dunia. Dan itu dibayar sekian miliar saudara dalam setahun. Hebat sekali. Maka itu anak-anak Tuhan, ayo mulai hari ini kita berubah. Ngomong jangan cuma surga, neraka, Galilea, Yudea. Jangan ngomong cuma itu. Ayo kita bicara dalam hidup sehari-hari. Katakan amin. Dulu kami tinggal di desa. Orang-orang tua dulu itu luar biasa. Kemarin ini saya ada di Medan, ya. Itu bertemu dengan seorang anak, mau hebat sekali. Dia cerita waktu saya bicara soal masalah konferensi bumi di Denpasar itu. Saya bicara kepada gereja. Dulu orang-orang tua kita di desa, setiap anaknya lahir, pasti mereka tanam 1 pohon minimal, tergantung luas lahannya berapa pohon. Dan biasanya orang-orang tua itu memberi nama pohon itu sesuai nama anak. Lalu selesai kebaktian, dia cerita, dia berasal dari salah satu kampung, bahwa belum lama saya pulang, setelah 8 tahun gak pulang. Bapak saya memberitahukan, itu pohon yang kamu tanam waktu kamu masih kecil, dan mereka ada sampai sekarang. Saudara, gereja harus memikirkan segala hal, gak boleh egois untuk diri sendiri. Amin. Ayat terakhir saudara. Oh ya, sebelum lupa, tolong baca warta jemaat hari ini. Bagus sekali artikel soal pengaruh ayah pada anak perempuannya. Lalu ada sebuah anekdot bagus ketika seorang ayah bawa anak perempuannya namanya Asa ke museum. Caca nanti menarik sekali artikel itu, sehingga kita bisa belajar bagaimana hidup kita sesungguhnya. Kita membuka kitab Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-21. Supaya perjalanan kita ke depan itu berhasil dan beruntung, dan Tuhan dipermuliakan kalau kita hidup seperti ini, saudara. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Yang kedua, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Yang ketiga,
perhatikanlah apa? Jalan raya baik-baik. Nah, 3 perintah ini kita akan praktekkan langsung, kita buat dalam hidup kita. Mengapa Papa menyuruh kita mendirikan rambu-rambu jalan, memasang tanda-tanda jalan, dan memperhatikan jalan raya baik-baik? Mengapa? Sebab kita semua tahu bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Dan kalau hidup ini sebuah perjalanan, maka perlu sekali kita memperhatikan dan memasang dan mendirikan semua peraturan itu. Tapi yang saya heran, saudara, justru kalimat terakhir di kalimat berikut di ayat ini, di jalan yang mana dan jalan raya yang apa, yakni jalan yang apa? Ayo baca. Jalan yang apa? Telah kau tempuh. Kalau kita memasang semuanya itu dan memperhatikan itu di jalan yang kita telah tempuh, berarti kan kita balik lagi. Kan kita bukan terus. Saya merenungkan ini. Kenapa begitu? Sampai satu hari Roh Kudus memberi jawaban. Kalau saudara nanti baca di rumah Roma 1:17, nggak usah sekarang. Maka di situ kita menemukan jawaban. Perjalanan hidup iman kita ditulis di Roma 1:17 itu startnya dimulai dari iman dan ujungnya ketemu iman lagi. Aneh. Dan memang sebetulnya perjalanan ini, saudara, itu gak ada yang baru. Saya ajak saudara melihat begini. Ternyata pemerintah bangsa-bangsa pun dalam menghitung apa saja, entah itu pariwisatanya, kesehatannya, perekonomiannya, ekspor impornya, apa saja. Sama begini, ya, lihat kalau saudara dengar berita. Kuartal pertama tahun yang lalu, jumlah wisata yang masuk, wisata asing, itu sekian. Kuartal pertama tahun ini ternyata meningkat. Sehingga kalau saudara ingat juga kasus-kasus demam berdarah, bulan yang sama tahun yang lalu kasus demam berdarah itu jumlah sekian. Nah, bulan ini, tahun ini ternyata sekian. Nah, ketika saya memperhatikan itu, saya gabungkan dengan ayat ini, saudara. Ternyata itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun angka tahunnya berubah, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009. Tapi bukankah bulan-bulannya tetap sama? Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen yang bijak, orang Kristen yang benar, jadi begini. Januari 2007, apa yang terjadi dengan diri kita? Gagal, berhasil, beruntung, jatuh, sakit, atau macam-macam. Nah, Tuhan ingatkan, pasanglah rambu jalan dan tanda jalan di Januari 2008. Ngerti maksudnya? Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Bagus sekali pepatah dalam bahasa Indonesia, hanya keledai bodoh yang pernah jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Jadi kalau nggak disebut keledai, jangan bodoh. Dan kalau nggak mau bodoh, pasanglah rambu-rambu jalan itu. Februari 2007 kita ngapain? Berbahagialah yang pelupa. Ya sudah, nggak bisa mikir lagi kalau begitu. Tapi ingat, kita tetap harus berjalan ke depan ini. Amin. Pasang bulan Maret kita ngapain? Pokoknya semua gagal ataupun berhasil, beruntung ataupun tidak, Pak ingat semua. Maret ada apa? April ada apa? Terus begitu. Maka kalau kita memasang rambu-rambu jalan dan mendirikan tanda-tanda jalan itu, dan kita memperhatikan jalan raya baik-baik, saudara, maka tahun-tahun yang akan datang ini, bulan-bulan yang akan datang, kita nggak akan salah lagi seperti yang lalu. Itu maksudnya di jalan yang telah kau tempuh. Kiranya Roh Kudus menolong kita hari ini untuk kita menjadi anak Tuhan yang benar, yang menyenangkan hatinya, yang menyukakan Dia. Mau saudara? Hidup ini sungguh-sungguh kita boleh dengan serius untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa itu.
Kiranya tahun yang akan datang ini kita menjadi Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hidup dalam kebenarannya yang luar biasa.